Kami mahasiswa dari STIMIK Jakarta STI dan K ingin sharing sedikit tentang statistik. Statistik merupakan hasil pengolahan data dan analisis data. Statistik merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Di dalam statistik, ada pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Nah, di dalam pengumpulan data itu ada angket, wawancara, observasi. Di penyajian data ada tabel, diagram, grafik. Sedangkan di pengolahan data itu ada data tunggal, data berkelompok. Penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel. Di sini ada sebuah contoh kasus. Data hasil penilaian yang dilakukan guru matematika terhadap 80 siswa atau siswi kelas dinyatakan sebagai berikut. Penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel. Nah, langkah satunya itu mengurutkan data-data dari yang data terkecil sampai data terbesar. Di sini kan ada beberapa angka yang ngacak. Nah, terus diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Di sini angka terkecilnya adalah 38 dan angka terbesarnya adalah 98. Nah, langkah kedua, kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas dirumuskan sebagai berikut. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,903. Banyak kelas sama dengan 7,28. Jadi 80 data di atas akan dibagi menjadi 7 kelas interval. Nah, untuk yang ketiga, langkahnya itu menentukan panjang kelas. Panjang kelas dirumuskan sebagai berikut. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh seperti pada tabel ini. Langkah keempat, memasukkan data dalam bentuk tabel. Karena di sini sudah ada data dari kelas 1 sampai kelas 7, dari 38 sampai 46 dan 92 sampai dengan 100. Nah, terus ini tabelnya, tabel nilai matematikanya. Kelas 38 sampai dengan 46 frekuensinya itu 1 dan seterusnya, dan N-nya itu sama dengan 80. Bentuk umum data kelompok distribusi frekuensi. Di sini ada tabelnya, ada interval, titik tengah, frekuensi. Nah, di sini juga ada keterangannya. Dari A itu sama dengan apa? Distribusi data kelompok. Ada ukuran pemusatan data, ada ukuran letak data, ukuran penyebaran data. Nah, di dalam ukuran pemusatan data ada mean, median, dan modus. Ukuran letak data ada kuartil, desil, persentil. Ukuran penyebaran data ada jangkauan, simpangan rataan, simpangan kuartil, varian, dan simpangan baku. Nih, ukuran pemusatan data yang seperti saya bilang tadi ada mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata rumusnya ada pada tabel berikut ini. Nah, keterangannya juga ada di dalam tabel. Ukuran pemusatan data itu juga ada langkah-langkah penyelesaiannya. Seperti contoh soal tabel nilai matematika seperti tadi. Untuk penyelesaiannya di sini juga ada rumusnya. Median. Keterangannya itu kan juga ada rumusnya di monitor seperti median ditambah tepi bawah kelas median. Nah, median sendiri juga ada rumusnya. Di sini juga ada beserta keterangannya. Contoh soal diambil lagi dari tabel matematika kelas yang seperti tadi. Nah, di sini juga ada langkah penyelesaiannya. Pertama, menentukan kelas median dengan rumus N/2 dan menghitung median dengan rumus median sama dengan TB tambah K. Nah, di sini juga ada contoh soal dari tabel nilai matematika. Terus juga ada langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu menentukan kelas median dengan rumus, yang kedua menghitung median dengan rumus. Di sini juga ada penyelesaian.
dengan rumus yang kalian bisa lihat keterangannya di sebelumnya. Modus. Di sini modus juga ada rumusnya dan ada keterangan seperti MO sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, dan seterusnya. Contoh soalnya masih kayak tadi, pakai tabel nilai matematika. Yang N-nya itu sama dengan 80. Dan langkah penyelesaiannya itu, yang pertama adalah menentukan D1 dan D2. Yang kedua adalah menghitung median dengan rumus seperti berikut. Penyelesaian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ini ada tabelnya, ada kelas dan frekuensi di dalam tabel dan beserta rumusnya. Ukuran letak data, ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, contohnya ada seperti gambar ini. Dan keterangannya juga ada seperti X min sama dengan data terkecil, X max sama dengan data terbesar, Q1 sama dengan kuartil K1, dan seterusnya. Rumus kuartil. Seperti pada layar ini ada rumusnya dan ada keterangannya juga seperti N banyak data, K panjang kelas, dan seterusnya. Contoh soal, dari 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika diperoleh data skor berupa tabel berikut. Ada kelas frekuensi. Nah, kelasnya itu dari 0 sampai 9. Dari yang kecilnya dan paling besar itu ada 90 sampai 99. Nah, frekuensinya itu ada 5, ada 54, 215, seperti yang kalian lihat di layar. Nah, terus penyelesaiannya menentukan kelas kuartil K1 dan kelas kuartil K3. Kelas Q1 I per 4 dikali N sama dengan 1 per 4 dikali 1000 sama dengan 250. Kelas Q3 I per 4 dikali N, rumusnya masih sama ya, I per 4 dikali N sama dengan 3 per 4 dikali 1000 sama dengan 750. Setelah menentukan kelas kuartil 1 dan kelas kuartil 3, selanjutnya kita akan menghitung kuartil 1 dan kuartil 3-nya dengan rumus L1 ditambah K dikali 1 per 4 dikali N dikurang FQ per FQ. Begitu juga dengan Q3-nya. Di sini hasil dari kuartil 1 adalah 27,49 dan hasil dari kuartil 3 adalah 48,09. B. Desil. Di sini kita akan membagi data yang urut menjadi 10 bagian yang akan sama banyak. Dengan demikian, nilai-nilai dari desil yaitu desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, dan seterusnya. Rumus desil adalah LI ditambah K dikali 1 per 10 N dikurang FD per FDI. C. Persentil. Persentil yaitu membagi data yang urut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Artinya, sekumpulan data yang terurut memiliki 99 nilai persentil, yakni P1, P2, P3, dan seterusnya. Rumus persentil adalah LI ditambah K dikali 1 per 100 N dikurang FP per FPI. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data dibagi menjadi 4, yaitu rentang, simpangan rataan, simpangan kuartil, dan varian atau simpangan baku. A. Rentang merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Rumusnya adalah X max dikurang X min. X max adalah nilai terbesar, sedangkan X min adalah nilai terkecil. Di sini kita akan menghitung nilai tengah kelas terendah, nilai tengah kelas tertinggi, dan menghitung rentang. Nilai tengah kelas terendahnya yaitu 46 ditambah 38 dibagi 2 sama dengan 42.
Nilai tengah kelas tertingginya yaitu 100 ditambah 92 dibagi 2, yaitu 96. Jadi rentangnya yaitu 96 dikurang 42, sama dengan 54. B. Rentang antar kuartil atau simpangan kuartil merupakan selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Rumus simpangan kuartil adalah Q3 dikurang Q1. Di sini ada contoh soal tabel skor Olimpiade Matematika. Kita akan menentukan Q1, Q3, dan simpangan kuartil. Berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui Q1-nya adalah 27,49, sedangkan Q3-nya adalah 48,09. Tinggal kita tentukan simpangan kuartilnya, yaitu dengan rumus Q3 dikurang Q1. Maka hasilnya adalah 20,6. C. Simpangan rata-rata. Dari contoh soal yang ada, kita akan menentukan nilai mean, membuat kolom baru untuk XI dan XI dikurang X mutlak, dan menghitung simpangan rata-rata. N di sini sudah diketahui yaitu 80. Lalu sigma XI dikali FI sama dengan 6177 dan X mutlaknya adalah 77,2125. Dan inilah hasil simpangan rata-ratanya. D. Varian dan simpangan baku. Langkah penyelesaiannya yaitu membuat kolom baru, lalu menghitung varian dan simpang bakunya. Di sini N-nya sudah diketahui yaitu 80. Lalu sigma XI dikali FI yaitu 6177 dan X mutlaknya adalah 77,2125. Berikut adalah kolomnya. Setelah itu, kita tinggal menghitung varian dan simpangan bakunya, seperti berikut. Hasil dari variannya adalah 156,3173438 dan simpangan bakunya adalah akar dari hasil varian tersebut. Maka hasilnya 12,50269,346. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.